Moshi Moshi Rina, welcome back to my YouTube channel. Yeay! Ya teman-teman, hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang unik banget. Itu tentang SNMPTN atau gimana sih untuk masuk kuliah jalur yang ini. Nah, di sini udah ada temen aku. Kita tuh udah kenal lama sih sebenarnya, tapi ya jarang ketemu gitu. Hai. Ya, di sini ada siapa? Sharon. Iya, Sharon. Ya ini tahun lalu ya? Tahun lalu itu lulus ke Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia atau UI. Keren banget, teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan bahas gimana sih cara masuk ke UI atau tips-trik dan triknya gimana biar lebih gampang untuk SNMPTN. Jadi kita bakalan seputar itu, so stay tune. Oke, jadi kita bakalan tanya-tanya dulu seputar SNM. Jadi gimana sih Sharon kiatnya untuk lulus SNM itu? Pertamanya sih yang harus kalian punya itu adalah niat. Bener. Nah, kalau misalnya kalian udah niat dari awal tuh emang pengen banget dapetin SNM, yaudah nanti kesananya tuh kalian bakal berjuang terus untuk bisa dapetin SNM itu. Jadi pokoknya niat terus usaha gitu ya. Iya. SNM itu gimana sih, apa yang harus dipertahanin, apa yang harus dikurangin gitu? Jadi yang harus kalian pertahanin itu semangat belajarnya sih sebenarnya. Terus nilai rapot kalian itu sebenarnya sih kata guru-guru harus banget tuh kalau nggak naik, nilainya makin lama makin naik ya minimal kalian pertahanin aja lah gitu, jangan sampai ada yang turun. Tapi aku beberapa ada juga sih yang turun dikit, kayak turun 2 gitu, 2 atau 1 gitu, ya itu nggak apa-apa sih. Terus dilihat juga dari nilai yang udah dirata-ratain per semesternya. Yang penting itunya itu harus naik, yang penting nilai itunya sih yang harus naik-naik terus. Dan SNM ini kan ada sertifikat ya, harus ada kayak masukin sertifikat juga. Oh iya, Itu penting nggak sih sebenarnya untuk aktif di luar sekolah atau lebih mentingin akademik aja gitu? Sebenarnya sih kalau aku tuh pas SMP tuh bener-bener yang aktif banget di luar, ikut lomba sana sini, menang juara 1 ini. Tapi itu kan SMP ya. Nah kalau pas SMA itu aku karena emang dari awal pengennya SNM aja, pengen yaudah nilai rapot aja yang dibagusin gitu. Jadi aku bisa dibilang kurang aktif pas SMA, kurang aktif untuk ikut lomba-lomba gitu di luar gitu. Itu Jadi kamu memang lebih fokus ke iya, fokus ke akademisnya di sekolah. Cuman pas aku SMA, aku tuh pernah disuruh guru ikut lomba FLS 2N kemarin. Ikut lomba ini apa? FLS 2N bidang seni kriya, kayak bikin-bikin sesuatu atau apalah gitu. Terus aku ikut tuh lomba FLS 2N yang bidang seni kriya itu, dan untungnya kemarin itu aku juga nggak tahu kenapa juara 1. yes. Udah sih sertifikat aku itu aja yang juaranya. Selebihnya sertifikat apa ya? Lomba lain kayak gitu kayak ada juga, cuman apa ya aku lupa. Dulu waktu belajar di SMA ya, cara belajarnya itu gimana sih? Cara belajar aku sih Maksudnya kayak di sekolah aja atau di rumah juga Di rumah belajar atau juga. ikut bimbingan belajar? aku juga ikut bimbel, di rumah juga belajar. Terus aku kalau di sekolah itu aku kan anaknya males yang kayak panas-panasan gitu, jadi aku lebih sering di kelas. Nah karena itu juga aku sering di kelas, jadi ya udah daripada istirahat aku nggak tahu juga ngapain di kelas, ya udah kadang aku kayak ngerjain PR lah, bahas soal, ya belajar apa gitu. Terus juga jarang banget ke kantin, kayak bisa dihitung pakai jari kayak gitu. Ya udah aku selama istirahat ya itu aja, belajar bahas soal ya kayak gitu. Sekarang kita ada pertanyaan yang udah aku siapin juga di Instagram, itu dari _Kak Anissa. Cara pembagian waktu belajar sama waktu santainya itu gimana? Aku biasanya sih kalau misalnya mau nyantai gitu, misal lagi nggak apa, karena kan kadang kerjain PR-nya kan kadang Di sekolah? di sekolah udah selesai gitu. Terus ya udah berarti di rumah kayak nggak ada kerjaan lagi kan. Sabtu atau Minggu gitu, biasanya aku santainya di hari-hari. Jadi kan sebenarnya yang paling nge-distract orang itu kan HP ya sebenarnya, sosmed apalagi. Itu kamu kayak ada jam-jam tertentu untuk batasi gitu, apalagi
sebelum ujian, seminggu sebelum ujian mungkin kamu nonaktif sosmed atau gimana? Enggak sih, aku nggak kayak gitu. Aku kayak misalnya udah mau ujian nih, ya apa ya, punya kesadaran sendiri, tahu diri sendiri kayak gitu. Jadi ya udah, aku jarang buka Instagram, karena kalau sekali aku buka, aku tuh kayak lama maininnya. Oh, iya, gitu. bener. Jadi kayak terus-terusan gitu kan, dan itu buang waktu. Terus ya udah, jadinya ya aku sih lebih kayak, oh mau ujian nih, ya udah berarti aku nggak Belajar. boleh. Iya, aku harus belajar, nggak boleh main-main HP dulu atau apa. Udah kayak tekad sendiri ya, karena tadi Hmm. udah harus lulus gitu juga ya. Bener-bener. Pertanyaan dari underscore Cinggi, Kak, cara dapat undangan itu apakah dipanggil sekolah atau apa kita sendiri yang mendaftar supaya dapat undangan? Itu biasanya dari sekolahnya sih, dan tergantung sekolahnya juga kan. Kalau misalnya dia yang akreditasnya A, B, C gitu kan, dan kebetulan sekolahku akreditasnya A, jadi dapat kuota untuk bisa ajuin SNMPTN itu sekitar 50% dari total dari total siswa di angkatan aku gitu ya. Nah, dari 50% itu, nah terus aku dapat tuh masuk dalam yang 50% itu. Emang harus dari sekolahnya. Jadi kamu waktu itu pilihannya apa aja sih SNM-nya? FKUI, FKUI. yang keduanya arsitek UI. Udah, sebenarnya bisa Dua-dua tiga. di UI ya. Cuman aku ya 2 aja aku pilih ini, dan dua di. Gila guys, udah bisa 3 tapi pilih 2 dan UI dua-duanya. Kamu kan itu ada rasional nilai ya? Itu kamu memang gimana secara apa ada di bimbel sesuatu atau gimana? Oh, itu sebenarnya aku ikut bimbel ya. Nah, di bimbel aku itu kayak mereka bikin program gitu yang dilihat dari nilai kita, terus dilihat kamu peluangnya di situ besar atau enggak. Nah, pas masukin nilai aku ke situ, peluang aku tuh sebenarnya nggak gede. Sebenarnya peluangnya tuh nggak banyak yang untuk di FKUI. Peluang untuk aku tuh sebenarnya nggak begitu banyak, karena juga yang dari Aceh ini tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada, jarang yang lewat gitu. Yang tahun 2017 nggak ada, yang tahun 2016 ada 1 orang doang dari seluruh Aceh. Oh iya, makanya peluang untuk masuk itu sebenarnya kecil ya. Iya. Terus ini ada juga pertanyaan dari It's underscore salsa bells. Nilainya harus setinggi apa kalau mau masuk FKUI dan biayanya? Nilai rapot kita tiap per semester, rata-rata per semester atau rata-rata aja, keseluruhan? rata-rata. Kalau keseluruhan kemarin aku 93, berapa apa 94, aku lupa, pokoknya sekitar segitu. Tapi menurut aku nggak dijadiin patokan juga sih, soalnya kayaknya ada juga yang di bawah itu tapi bisa juga lulus di FKUI. Itu kan kamu kalau kedokteran ya, itu kan berarti biologi. Itu menurut kamu harus banget nggak sih bagus di nilai biologinya aja atau gimana? Atau memang semuanya? Menurut aku yang ini sih, yang pelajaran-pelajaran yang untuk di UN kan, kayaknya itu yang penting. yang ya? penting untuk dilihat sama mereka dari pusatnya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari ini tadi belum kejawab, biayanya itu gimana? Biaya apa nih? Per semesternya Biaya mungkin masuk udah pasti free ya kalau Iya. SNM. Berarti per semester gimana? jadi yang aku bayar itu cuman murni cuman per semesternya aja. Jadi kalau di UI itu sistemnya kayak gini, ada yang BOPB sama BOPP. Nah, kalau yang BOPB itu yang dari 0 sampai 7,5 juta. Ya, jadi itu tergantung kemampuan dari orang tuanya, itu mampunya bayar berapa. Terus ntar yang dari UI-nya itu lihat, oh ternyata kamu cocoknya tuh bayar segini gitu. Tapi kalau dilihat yang lagi dari profesi. Iya, tapi kalau yang BOPP itu range-nya dari 10, 15. Nah, aku males banget yang urus berkas-berkas kayak gitu, jadi aku yang 10 juta itu. Yang segitu. Jadi menurut kamu kuliah di UI apalagi FK gitu ya, berat nggak sih? Tergantung kita ngejalaninnya sih, dan tergantung kamu tuh emang minatnya di situ atau enggak. Ya kalau Suka nggak misalnya di suka nggak di situ? situ, kalau misalnya
karena paksaan. nggak suka karena paksaan ya kamu pasti berat. Iya benar-benar. Jadi harus cintai dulu apa yang dipilih gitu ya, jangan apapun aja yang kalian pilih gitu. Benar-benar. Ini ada dari Garcia, peluang besar untuk dapat SNM apa selain nilai rapor? Peluang besar dapetin SNM kayaknya sertifikat itu sih. Sertifikat ya? Iya. Itu sertifikatnya harus berhubungan nggak sih kayak misalnya? Enggak, kayak aku tadi FLS ya? FLS 2N seni kriya itu kan seni kan, sedangkan aku sebenarnya dokter. kedokteran nggak nyambung. Jadi gimana sih tips dan trik dari Sharon untuk lulus SNM? Jadi tips and trick aku untuk lulus SNM ini tuh kalian tuh harus nyatin dulu apa sih yang kalian pengen gitu. Nah kalau misalnya kalian aku pengen ini, nah kalian tuh harus terus berusaha untuk dapetin itu. Jangan cuman yaudah di sini aja gitu, maksudnya jangan cuman berusaha sampai situ aja udah putus asa, di tengah-tengahnya putus asa, jangan kayak gitu. Jadi emang harus bulatin tekad dulu dari awal, harus niat, harus usaha terus kalau udah selesai apa yang kalian usahain, apa yang kalian perbuat itu udah semuanya udah kalian perjuangin, jangan lupa juga berdoa, karena emang bukan kita doang yang nentuin itu, tapi kan Tuhan juga ikut campur di dalamnya kan, jadi kita juga harus berdoa. Jadi sekarang aku mau nanya pengalaman kamu gimana sih kuliahnya di UI gitu? Kuliahnya di UI itu kan gede banget ya, gede banget. Jadi ya udah kadang mainnya itu lebih sering ya di kampus di kampus area aku aja, karena kan di sana fakultasnya banyak tuh. Nah kalau yang di kampus aku kan kedokteran, jadi aku itu digabung namanya RIK, Rumpun Ilmu Kesehatan. Itu digabung ada fakultas kedokteran, perawatan, ada FKM kesehatan masyarakat, terus ada juga farmasi, banyak pokoknya. Tapi yang berhubungan aja di situ ada 5 apa 6 lupa. Oke guys, jadi kayaknya segitu dulu untuk perbincangan tentang kuliah atau untuk masuk kuliah dengan Sharon. Tapi aku sebelum kita selesai, aku mau tahu dulu dong apa pesan kamu buat adik-adik mungkin atau teman kamu tentang SNM atau kuliah di kedokteran yang aku terserah nih. Untuk pesan aku untuk teman-teman di sana yang mungkin pengen ikut SNM juga, pengen lolos di FKU juga lewat SNM, pesannya sih semoga kalian tetap terus semangat dan jangan berhenti di situ aja, jangan mudah putus asa. Kalian harus niatin dari awal, kalian harus usaha terus, pokoknya aku pasti bisa lah, intinya kalian harus ngomongin itu sendiri dalam hati kalian. Dan setelah kalian usaha, jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Keren banget. Jadi gitu guys, pesan dari Sharon untuk tetap berusaha segimanapun hasilnya, jangan pantang menyerah. Yang penting usaha itu wajib. Ya. Jadi selamat buat Sharon dan terus semangat untuk kuliahnya. Semoga jadi dokter yang diinginkan. Amin. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Semangat juga buat kalian yang ikut SNM ataupun yang mimpi untuk masuk di UI atau di kedokteran, semangat. Semoga video ini membantu lah buat kalian ke depannya. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! See you in another video, Mina!